Hai semuanya, dan kembali lagi di channel Parsman, dan kembali lagi di video eksperimen lainnya dimana gue akan buat lebih banyak lagi mungkin. Pastinya video eksperimen yang kayak gini karena di real life bursa transfer sudah cukup panas, karena juga mau selesai juga kan, udah mulai Agustus, dan kalau nggak salah akhir Agustus mungkin ataupun awal September akan ditutup. Dan di video kali ini gue akan memberikan eksperimen berupa gimana nantinya gimana nantinya Barcelona tanpa Messi di musim depan. Pastinya gue akan coba juga pemain-pemain baru yang kayak Emerson, Eric Garcia, dan juga Aguero, Depay untuk main. Gue akan coba mereka untuk main, dan ya, kita akan lihat seperti apa. Coutinho gue taruh di attacking midfielder, yang mungkin akan biasanya diisi oleh Messi, dan kayaknya emang gak mungkin juga skuad Barca musim depan kayak gini starting line up-nya, karena mungkin Depay bisa main di situ, tapi harusnya lebih dirotasi lagi karena posisi di left wing ataupun left mid itu numpuk pak. Jadi ada Pedri. Seperti yang kalian tahu, Pedri udah pemain yang terlalu rame digunain sama banyak tim. Spanyol di Olimpiade, Spanyol di Euro. Dan juga ada dua lagi, yaitu Ousmane Dembele dan juga si Ansu Fati. Jadi udah penuh banget, dan pastinya gue masih belum melihat Depay untuk jadi striker, untuk jadi pelapis. Apalagi masih ada si Paduka Martin Braithwaite, kecuali mungkin Braithwaite dijual mungkin ke tim Premier League, mungkin ke Brighton ataupun kemana. Jadi pastinya akan meringankan jatah bermain dari mereka, karena gue yakin banget 100% mungkin si Aguero bakalan jadi starter ataupun mungkin jadi pelapis karena umurnya juga. Tapi ya, melihat case di Lyon agak sulit pak Depay jadi striker itu. Dan lawan kita kali ini pastinya akan menjadi El Clasico, karena lawan kita adalah Barcelona, Real Madrid. Dan pastinya sisanya gue bawa di bench. Emerson Royal juga gue belum lihat sih permainannya gimana, apakah bagus atau enggak. Tapi harusnya bagus sih, harusnya. Dimana bahkan mereka memilih untuk menumpuk posisi kanan dibandingkan untuk beli yang posisi dibandingkan beli di posisi kiri untuk invest, karena bahkan si Junior Firpo udah hengkang, dan entahlah bagaimana lagi nasib dari posisi kiri, ataupun mungkin si Emerson bakalan main di kiri mungkin menemani si Jordi Alba, karena si Alba sudah nggak bisa sesering itu main, pastinya karena usia dan juga karena stamina, performa akan sangat menurun, akan semakin musim semakin lama bakalan menurun pak. Dan ini Griezmann kesempatannya pak. Dan ya, Real Madrid belum gue pakein kostum mereka yang baru karena belum ada, baru Barca doang, dan kostum Barca pastinya cukup fresh bisa dibilang, walaupun pas pertama agak aneh, namun ya cukup elegan dan cukup indah kostum mereka. Apalagi polanya, pelanggaran, wasit. Dan ini dapat Pjanic, kasih ke Aguero, kembali ke Coutinho, di blok sama si Nacho. Coutinho, what a save dari Courtois. Dan untuk backup keeper sih, entahlah mereka bakalan pertahanin si Neto ataupun mungkin mencari kiper yang lebih fresh lagi, karena si Ter Stegen butuh pelapis yang bisa memberikan saingan pak, yang bisa memberikan push untuk Ter Stegen akhirnya bisa dapat pesaing. Depay kali ini mengambil corner kick,
Dan jagonya Depay itu kayak gitu pak, set piece yang kayak corner kick, free kick misalnya, penalti, sering dia kan di Lyon, kecuali mungkin main bola bawah ya, karena memang si Aguero juga pendek, tapi sudah terbukti dia bisa berhasil di posisi striker. Mendy, untungnya ada Ter Stegen, dan dia sudah terbukti di posisi striker pak, lebih berpengalaman ketimbang si Depay. Tapi ya terserah, mungkin karena mungkin posisi winger udah numpuk banget, jadi mungkin si Koeman mungkin bakalan mainin si Depay, jadi mungkin false nine mungkin. Jadi false nine dan si Braithwaite dijual kan, terus mungkin si Aguero jadi pelapis si Depay. Untuk di kanan bisa bervariasi, bisa Coutinho, bisa Griezmann, Dembele juga bisa main di kanan, Ansu Fati juga. Ansu Fati bisa main tapi lebih baik dia di kiri sih, karena masih muda juga, jangan terlalu banyak buat dia rotasi posisi. Depay kasih ke Jordi Alba. Pastinya gue udah bilang tadi, selain stamina pastinya speed akan berkurang dari seorang Jordi Alba semakin bertambah usianya. Jordi Alba mau kasih ke Griezmann, masih ditangkis, masih berhasil di save sama si Courtois. Memphis Depay kasih ke Coutinho. Agak susah sih, Barca nggak punya sejak siapa ya, Braithwaite bisa sih, striker yang bisa dibilang striker target man, karena bola-bola yang cukup bagus dari Griezmann. Lihat ganti sisi pak, bolanya cukup bagus. Aguero kasih ke Coutinho, shooting masih berhasil ditangkap sama Courtois. Cukup menarik untuk menantikan gimana sih performa Barcelona musim depan tanpa Messi, khususnya karena kalian tahu Messi adalah top assist dan juga top scorer di La Liga musim lalu. Udah mulai sih, dikit lagi mau habis babak pertama dan si Benzema mencetak gol untuk mereka. Gol di penghujung babak pertama. Dan bisa dibilang si Messi nge-carry mereka pak di musim lalu, karena di La Liga ya, walaupun mereka nggak memenangkan gelar trofi La Liga, tapi ya kontribusi Messi itu terlihat banget dengan dia top scorer dan juga top assist, memperlihatkan betapa bergantungnya Barcelona sama si Messi. Bahkan mungkin dengan awal musim lalu di mana orang mengira mungkin si Messi bakalan mainnya malas-malasan, ngambek, dan ternyata dia menempati apa yang dia bilang di interview awal musim, di mana dia bilang meskipun klub tidak menginginkan dia untuk pergi, tapi dia akan tetap memberikan segalanya di satu musim ini. Dan terbukti ini adalah satu musim terakhir Messi untuk Barcelona, dan entahlah apakah mungkin musim depan akan di buyback sama Barcelona. Agak susah sih, karena pastinya musim ini dia nggak dibeli sih, karena gratis, direkrut gratis sama tim misalnya PSG. Tapi mungkin akhirnya musim depan Barcelona harus merekrut dia lagi dan harus bayar lebih banyak lagi pak. Jadi intinya Barcelona bakalan rugi, dan menurut gue nggak worth it untuk Barcelona ngeluarin uang hanya untuk seorang Messi di usia tuanya. Jadi lebih bagus untuk mungkin memperkuat akademi dan menghasilkan bibit-bibit yang mungkin menggantikan Messi, ataupun mungkin membeli pemain yang mungkin masih muda dan punya prospek. Jadi ya, yang maksudnya bukan pemain muda yang mungkin kayak si Kevin De La Fuente, bukannya kayak gitu pak, yang emang punya prospek. Mungkin misalnya Marcus Rashford yang emang udah terbukti performanya, dan James mungkin, Greenwood, semuanya pemain MU ya. Bukayo Saka mungkin bisa dibeli, yang emang punya prospek. Dan jangan beli pemain udah tua pak, udah tua banget. Emang beberapa tahun terakhir emang ngaco sih pembelian dari Barcelona. Mereka ngebeli si Andre Gomez, terus hampir banget si Valverde by the way.
Misalnya nama-nama kayak Paulinho, Andre Gomez, Vidal, bahkan juga ada sih misalnya siapa ya, Kevin Prince Boateng, yang maksud gue nggak cocok untuk main di Barcelona di performa yang segitunya. Dan bahkan mungkin gue juga setuju dengan pendapat yang bilang ya meskipun ada Messi tapi juga nggak ngebantu, karena Barcelona ke comeback lawan Liverpool misalnya, terus lawan AS Roma itu ada Messi pak, dan dia nggak memberikan impact apapun ke tim. Dan itulah yang gue concern dari Messi sih, sebagai seorang kapten ketika tim membutuhkan dia, misalnya lagi tertinggal satu leg dan harus ngejar di leg kedua, dia nggak kayak menunjukkan gestur untuk memotivasi anggota tim lain, yang pastinya menurut gue harusnya dimiliki oleh seorang kapten. Dan pas kalah misalnya di final, justru kebanyakan harusnya dia yang nenangin kan, justru kebanyakan dia yang nangis pak, dan harus dinenangin sama pemain lain. Jadi sosok kapten itu nggak ada di Messi sama sekali. Sosok pemimpin maksudnya ya, cara kasarnya sosok pemimpin itu nggak ada di dalam diri Messi sama sekali. Dan harus gue akui Ronaldo adalah kapten yang lebih baik daripada Messi, karena gaya kepemimpinannya bahkan bisa dilihat sudah terbukti di Euro 2016 di mana Portugal menang hanya karena Ronaldo jadi pelatih kedua Portugal berada di sisi lapangan untuk menyemangati hampir banget lagi-lagi Kun Aguero menyemangati rekan-rekan mereka, walaupun memang kebanyakan akan mengatakan gol jatuh dari langit dari si Eder, tapi ya itu juga berkat Ronaldo pak. Motivasi yang ada dari Ronaldo ke transfer sama pemain-pemain lain, jadi itu intinya. Dan untuk Messi gue nggak ngelihat ada sama sekali sih energi yang kayak gitu. Dia lebih ke lone wolf. Aguero keblok pak dari tadi, dan cukup sengit ternyata, masih cukup sengit. Dan gue kirain bakalan, emang sih Barcelona belum cetak gol tapi lumayan bagus sih di defense-nya lumayan bagus, dan ini kayaknya udah habis ya. Dan ya untuk Eric Garcia mungkin emang kayak gue, mungkin Eric Garcia mungkin jangan dulu ditaruh di starting lineup, walaupun memang regenerasi perlu. Dan untuk Sergio Busquets harus lebih banyak kasih ke bench, karena pastinya harus regenerasi, walaupun dia jadi faktor yang penting bagi Barcelona mungkin dianggapnya. Tapi ya menurut gue dia bukan orang yang bisa kayak diharapin main untuk Barcelona selama bertahun-tahun ke depan, karena satu usia dan dua performa. Untuk Pique sama juga mungkin bisa sesedikit mungkin bisa di drop, walaupun memang masih menjadi key player ataupun pemain kunci bagi Barcelona. Mungkin musim depan mungkin si Pique bisa di drop dan digantiin sama si Eric Garcia, yang pastinya bukan pembelian yang main-main untuk Barcelona. Mereka merekrut Garcia kembali, produk asli mereka lama sih ya, kembali ke Barcelona. Dan ya menarik sekali untuk menunggu bagaimana prospek Barcelona musim depan tanpa Messi. Ya menarik juga apakah Bartomeu bisa menangani tim ini tanpa adanya seorang Messi yang mungkin bisa meng-carry tim ini sendirian. Entahlah, kalian yang tentukan sendiri mungkin. Dan pastinya kita akan bertemu lagi di video eksperimen selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Goodbye. Have a great time guys. Goodbye guys. Goodbye guys. Goodbye guys.